Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldi Syahrafli Simangunsong dan juga teman saya yang bernama Habibah Aulia. Di sini kami dari kelompok kami akan menjelaskan beberapa tentang disiplin masyarakat Kota Medan dalam berlalu lintas. Langsung saja kita masuk ke pengertian kedisiplinan dalam berlalu lintas. Nah, pengertian disiplin pada Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa suatu ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib. Nah, dikutip juga di Arjo dalam Asnawi menjelaskan bahwa disiplin sebagai suatu sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Nah, kedisiplinan ini juga berlaku untuk kita yang bepergian, yang berada di lalu lintas untuk menaati semua peraturan yang ada. Nah, dalam aspek-aspek kedisiplinan berlalu lintas itu ada beberapa. Yang pertama itu pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas. Nah, di sini juga dijelaskan akan berpengaruh terhadap daya tanggap, penyesuaian diri, dan daya analogi si pengendara terhadap keadaan atau suasana lapangan maupun kondisi kendaraan yang dikemudikan. Nah, aspek yang berikutnya yaitu kesiapan diri dan kendaraan yang digunakan. Nah, di sini diwajibkan bagi pengendara itu sebelum berangkat ke suatu tujuan mengenai sepeda motor ataupun mobil itu wajib memeriksa kendaraannya terlebih dahulu, apakah layak jalan atau tidak. Kemudian ada kehati-hatian dan kewaspadaan. Nah, kita sebagai pengendara harus berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara di jalan. Tujuannya apa? Karena dengan kehati-hatian kita itu pengendara akan dapat menjaga keselamatan diri dan juga pengguna jalan lain. Nah, ini adalah contoh yang bisa kita ambil dari taat berlalu lintas yang ada di Kota Medan. Nah, yang di gambar pertama ini yaitu adalah parkir di tempat yang telah disediakan atau area khusus parkir. Nah, ini adalah salah satu contoh yang benar dalam parkir di daerah perkotaan. Kita harus menemukan tempat-tempat parkir yang telah disediakan. Yang kedua, pada saat lampu merah, sepeda motor berhenti pada tempat khusus sepeda motor dan tidak melewati garis yang sudah ditentukan. Pada gambar ini juga akan saya jelaskan bahwa sepeda motor itu wajib berada di kotak atau di daerah yang khusus sepeda motor pada saat lampu merah nyala. Nah, selanjutnya berkendara menggunakan helm adalah wajib karena itu demi keselamatan juga untuk kenyamanan kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perilaku disiplin berlalu lintas yaitu bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini ketika berada di jalan raya dan ada tanda dilarang parkir, maka dengan rasa bertanggung jawab pengendara tidak akan parkir di tempat yang diberikan tanda tersebut. Yang selanjutnya adalah murah hati. Nah, contohnya ini ada anak-anak sekolah yang akan menyeberang jalan lewat zebra cross, maka kita itu pengendara harus mendahulukan anak-anak sekolah itu untuk menyeberang, baru kemudian kita itu jalan. Kemudian ada berani menegakkan kebenaran. Nah, ketika ada pengendara lain yang melakukan pelanggaran pada lampu lalu lintas, kita sebagai pengendara lain harus mempunyai perilaku disiplin yang tinggi dan sukarela untuk mengingatkannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya ini akan dibacakan oleh teman saya Habibah Aulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pelanggaran dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang memicu terjadinya kecelakaan. Hal itu disebabkan karena adanya perbuatan pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana lebih ringan daripada hukum kejahatan umum. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di kota-kota besar sampai wilayah pedesaan. Padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara.
tetapi masih saja ada yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Yang pertama itu kurangnya kesadaran dalam dan berperilaku masyarakat. Yang kedua, mengetahui soal marka, rambu, dan peraturan yang minim. Kebiasaan mencari jalan pintas. Dan yang keempat itu fenomena ikut-ikutan pengendara lain. Perilaku yang membudaya dari pengguna jalan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas, seperti etika, toleransi antara pengguna jalan, dan kematangan dalam mengendalikan emosi terbilang masih rendah. Faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan, marka, hingga rambu-rambu yang ada. Kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari makna rambu dan peraturan lalu lintas yang berlaku membuat pelanggaran terus terjadi berulang-ulang. Kebanyakan orang melanggar rambu-rambu lalu lintas karena sudah terbiasa mencari jalan pintas. Kebiasaan ini semakin didukung dengan alasan lebih cepat sampai tujuan. Kalian pernah lihat pastikan gerombolan pemotor yang masuk jalur busway. Biasanya terjadi karena ada salah satu dari dua orang yang jadi provokator masuk ke jalur terlarang itu, kemudian disusul dengan pengendara lain. Akhirnya jalur busway dipenuhi oleh para pemotor. Selanjutnya berikut adalah contoh pelanggaran dalam berlalu lintas di Kota Medan. Yang pertama itu ada kendaraan yang parkir sembarangan yang memakai bahu jalan akan menyebabkan kemacetan. Selanjutnya itu jika juga di mobil ini salah satu bentuk pelanggaran rambu lalu lintas karena sudah ada tertera dilarang parkir tetapi masih tetap memarkirkan kendaraannya di situ. Selanjutnya itu ada melawan arus, merupakan pelanggaran lalu lintas yang sangat berbahaya karena bisa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Nah, untuk solusi mengurangi pelanggaran lalu lintas, upaya sedikit responsif untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas. Itu selanjutnya ada pengawasan melalui CCTV dan selanjutnya ada reinforcement sebagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas, memperlakukan e-tilang dan sanksi berupa kewajiban untuk hadir di persidangan. Baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Habibah telah menjelaskan apa dari kekurangan ataupun pelanggaran yang ada di lalu lintas. Demikianlah hasil dari penjelasan kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami sekelompok mohon untuk dimaafkan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.